Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah masuk pada tahap yang keempat, yaitu eksperimen, tracking, dan dengan TensorBoard. Jadi ini adalah part terakhir dari seri pemodelan machine learning dari suhu kritis superkonduktor. Jadi pada pertemuan kali ini, seperti biasa, kita nanti ada install library, import library, mount drive, device agnostic, project structure, eksperimen, TensorBoard, dan juga inference. Jadi langsung saja kita mulai. Pertama kita ada setup. Sebentar. Jadi nanti ada install, yang perlu kita install adalah MapMiner, ini yang perlu kita install. Dan nanti untuk library seperti biasa, mount drive, kita perlu drive kita karena file-file yang kita perlukan, function yang kita perlukan itu ada di drive. Nanti kita perlu sambungkan. Dan juga nanti kita ada beberapa hal yang perlu kita simpan di drive, seperti hasil dari run dan juga dari hasil dari model yang telah kita buat. Nanti kita buat ruang kerja sekarang atau folder yang sekarang kita ada itu di folder superkonduktor. Jadi ini nanti akan mempermudah kita dalam load function atau import function. Device agnostic seperti biasa. Dan kita akan melihat project structure kita. Kita install ini aplikasi tree, pohon, dan nanti kita bisa melihat struktur dari project kita. Struktur project kita itu pertama ada data. Ada data mentah, data yang telah diproses untuk tes, data yang telah diproses untuk train. Dan untuk function ada dua yang utama, yaitu ada engine yang telah kita buat dan ada inference. Inference itu kita gunakan untuk prediksi dari model kita. Tidak saya buat video, tapi jika seandainya teman-teman perlu, misalnya teman-teman bekerja maksudnya mengerjakan hal di sini, bisa 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 kontak saya dan barangkali kalau perlu kita akan buatkan videonya. Jadi singkatnya seperti ini. Ini ada satu notebook yang saya khusus buat untuk membuat inference. Dan ada model karena sudah saya di sini sudah saya run, maka di folder model ada model neuron ini bla 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 dan sebagainya. Di penelitian ini yang saya variasikan adalah neuron, batch size, learning rate. Dan di neuron ada 3 variasi, batch size ada 3 variasi, dan learning rate ada 4 variasi. 3 kali 3, 9, 9 dikali 4 ada 36. Jadi nanti modelnya ada 36 model. Scalar adalah standar scalar yang pernah saya simpan. Selected features adalah 50 fitur terbaik yang kita pilih pada exploratory data analysis. Di notebook ada 4. Yang pertama, exploratory data analysis. Kita melakukan data cleaning, fitur engineering, dan lain sebagainya. Dan juga kita melakukan fitur selection. Dan di sini kita sudah mendapatkan data yang telah diproses dan juga ada 50 fitur teratas yang kita pilih. Dan di selanjutnya kita ada core logic yang mana kita melakukan model development dan juga evaluasi di bagian sini. Selanjutnya eksperimen tracking itu adalah notebook kita sekarang yang kita buka dan juga ada inference yang tidak kita bahas. README yang dilakukan project kita itu sebetulnya ngapain. Dan juga yang terakhir adalah runs. Runs adalah ketika kita running project kita, maka kita perlu menyimpan hasil running tersebut kemana? Ya, itu ke sini. Di sini kan kita menyimpan model. Nah, di bagian sini kita menyimpan matriksnya, akurasi misalnya, loss, dan lain sebagainya. Dan kita melakukan eksperimen. Pertama karena kita sudah berada di folder superkonduktor, maka dalam kita mengimport engine, kita tinggal import function.engine. Seandainya kita mengubah folder atau bukan folder tapi file engine, maka kita harus import lib.reload_engine. Ini maksudnya ketika kita sudah import engine function.engine, tapi dalam saat yang bersamaan, misalnya di tab yang lain kita mengubah engine, maka harus kita reload.
Di sini kita menggunakan engine.load data untuk memuat data kita. Ada ini X, Y, dan juga ada post weight. Post weight itu apa? Bisa kita cek di video sebelumnya. Itu adalah positive weight. Kenapa ada positive weight? Karena data kita adalah data yang tidak seimbang. Ini adalah yang kita variasikan, ada neuron, batch size, dan juga learning rate. Ada 25, 50, 100, 16, 32, 64, dan ini ada 4 variasi. Eksperimen number untuk menghitung ini sekarang eksperimen ke berapa. Ini kita lakukan loop seperti ini, karena ada 3, ya loopnya ada 3. Ini seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya, definisikan model, loss function, optimizer, dan ini writer kita pakai engine.create underscore writer yang telah kita buat di video sebelumnya. Kita melakukan modularisasi. Di sini neurons adalah variabel dan juga learning rate adalah variabel dan juga batch size adalah variabel juga. Lalu kita lakukan training seperti biasa, engine.evaluate version 2, dan kita simpan model kita di sini, engine.save model. Dan hasil runningnya itu seperti ini. Sebentar. Jadi untuk eksperimen pertama, neuronsnya 25, batch size-nya adalah 16. Neuron learning rate 0,1. Eksperimen 2 ini. Dan ini untuk eksperimen 1 modelnya disimpan di sini dan hasil runningnya, matriksnya disimpan di sini. Eksperimen 2, 3, 4, 5, 6 sampai 36. Maka kita bisa melihat ini yang terakhir. Dan nanti hasil runningnya itu disimpan di sini. Di run, ini adalah tanggalnya tahun 25, bulan 12, tanggal 31. Ya, ini ketika malam tahun baru sebetulnya saya sudah running. Saya malam tahun baru mengerjakan mesin learning. Jadi untuk neuron yang 100, batch size-nya 16, dan learning rate-nya sekian, ada akurasi tes, akurasi untuk training, loss untuk tes, dan juga loss untuk training. Dan data yang seperti ini itu ada 36. Ini untuk learning rate selanjutnya, learning rate selanjutnya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah runs, directory runs adalah directory yang akan dibaca oleh TensorBoard. Jadi ini untuk menggunakan TensorBoard tinggal load extension TensorBoard dan juga log dir runs. Kenapa run saja? Karena ingat folder kerja sekarang kita itu berada di folder tensor, bukan di folder superkonduktor, dan di folder superkonduktor itu sudah ada folder runs. Jadi tinggal log dir runs. Bisa kita lihat di sini banyak sekali. Ini adalah hasil running kita. Jadi ada dua tag utama, ada akurasi dan juga di bawahnya itu ada loss. Ini ada loss. Ini jadi ada 30. Sebetulnya kalau sekarang berarti 36 kali 2. 36 kali 2 72. Ada training dan juga ada tes akurasi. Jadi sekarang ada 72 grafik untuk akurasi dan 72 grafik untuk loss. Tentu ini akan sangat memakan bikin pusing, apalagi seandainya teman-teman eksperimen betulan variabel yang divariasikan ada lebih dari, misalnya menggunakan scalar yang berbeda dan juga menggunakan activation function yang berbeda juga, itu ya pasti ini lebih banyak sekali. Ini membuat pusing. Pertama, biasanya yang kita tertarik itu adalah untuk nilai akurasi. Akurasi dan lebih spesifiknya lagi itu adalah tes akurasi atau akurasi dari hasil validasi. Sekarang kita hanya fokus pada akurasi untuk tes. Jadi di sini datanya ada 36 saja. Dan bisa dilihat ini grafiknya seperti ini.
Bisa kita lihat, Kak, ini juga interaktif. Jadi ketika kita geser, kita bisa melihat di epoch yang sekian itu nilai akurasinya berapa. Tidak hanya akurasi, tapi juga waktu runningnya. Dan kita bisa urutkan, misalnya ini dari akurasi yang paling rendah, 76% dengan waktu running 31 detik. Tapi tentu kita tidak tertarik pada akurasi paling rendah, tapi akurasi yang paling tinggi. Akurasi yang paling tinggi itu 85% yang diraih dari neuron 100, batch size-nya 64 dengan learning rate 1/1000. Jadi ini hasilnya. Dan cukup bagus juga karena tidak hanya akurasinya tinggi, tapi waktu runningnya juga relatif cepat, yaitu 13,2 detik. Dibandingkan dengan juara 2, akurasinya 84%, tapi waktu runningnya lebih dari 2 kali lipat juara pertama. Jadi itu. Jadi juara pertama ini, ya tergantung teman-teman mau bagaimana. Misalnya, ternyata teman-teman ingin yang paling cepat misalnya 10 detik, 10,15 detik dengan akurasi 83 misalnya. Tapi kalau bisa sih ya kita pilih dengan akurasi yang paling besar saja. Seperti itu. Nanti akurasi yang paling besar itu kita gunakan untuk membuat inference. Jadi di bagian inference itu kita akan membuat function yang didasarkan pada model tersebut. Sebentar. Ya, sudah. Oh, sudah. Di bagian nah ini. Jadi dalam saya membuat function predict itu kita menggunakan ini. Model path yang saya gunakan itu adalah ini. Neuronnya 100, batch size-nya 64, learning rate-nya 1/1000. Jadi saya menggunakan load load informasi tersebut dan saya gunakan untuk membuat function predict. Function predict singkatnya ini adalah yang saya buat sendiri, digunakan untuk inference atau prediksi, masukannya berupa string rumus kimia dari molekul, dan rumus kimia itu diubah menjadi pandas data frame. Dari pandas data frame, kita menggunakan MapMiner string to composition, string diubah jadi komposisi objek. Ini sebenarnya yang kita lakukan di exploratory data analysis. Lalu dilakukan fitur engineering dengan MapMiner element property, tambahkan fitur num elements dan juga num atoms, banyak elemen dan juga banyak atom secara manual. Karena nilai ini seingat saya itu tidak ada di adalah hal yang kita tambahkan, intinya seperti itu. Filter fitur dengan 50 fitur. Kan dari otomatis fitur ini itu kita ada kurang lebih 137 fitur. Kita hanya pakai 50 fitur teratas yang telah kita pilih di exploratory data analysis. Lalu kita melakukan standard scalar, ubah ke torch tensor, dan juga kita lakukan akhirnya kan seperti biasa. Masukannya string, keluarnya adalah label apakah dia lebih dari sama dengan 30 Kelvin atau kurang dari sama dengan 30 Kelvin. Maksudnya apa? Maksudnya kan material kita itu ada material superkonduktor ya, tergolong tinggi atau rendah. Kalau tinggi misalnya ini ya, kita coba saja lah. Misalnya yang pertama ini, BA 0,4 itu suhunya adalah 3, suhu kritisnya 31,2. Kita cek 31,2, ya dia lebih dari 30 Kelvin. Kalau misalnya ini yang CA 0, panjang. Kita cek juga. Ya, lebih dari 30 Kelvin. Jadi model kita sejauh ini itu cukup cukup bagus dalam mengklasifikasikan antara dia MO 0,39, suhunya 6,9,
kita klasifikasikan sebagai kurang dari 30 Kelvin. Betul juga. Misalnya cek ini. Harusnya salah, karena saya cek tadi salah. V, V 0,784 itu adalah 9,4. Harusnya kurang dari 30 Kelvin, tapi di sini kode kita malah mengklasifikasikan sebagai di atas 30 Kelvin. Jadi salah. Tapi sudah bagus, karena beberapa tadi saya ini misalnya 2,9 diprediksi sebagai di bawah 30 Kelvin. Jadi sudah bagus sebetulnya. Jadi itu saja untuk kali ini. Sebetulnya pada penelitian utamanya itu adalah suhu kritisnya ada dua bagian. Pertama, model mengklasifikasikan apakah material itu memiliki suhu kritis di bawah 30 Kelvin atau di atas 30 Kelvin. Tahap yang kedua itu adalah tahap regresi. Jadi setelah diklasifikasikan, lalu kita prediksi berapa kira-kira nilai dari si suhu kritis tersebut. Tapi ini adalah penelitian yang cukup panjang. Jadi seandainya teman-teman memiliki persoalan yang sama dan teman-teman perlu penjelasan, kita juga bisa membuat model regresinya. Tapi untuk sekarang itu saja. Seandainya teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa bertanya ke saya. Kontak saya ada di mana-mana, maksudnya di deskripsi, dan juga teman-teman bisa bisa hubungi via LinkedIn juga, tidak apa-apa. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.